Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di hari baru yang masih boleh kita lalui dan kita rasakan di saat ini, Tuhan mau memberikan penguatan kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 2. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan, kami datang untuk mengucap syukur kepadamu, untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang tetap senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap merasakan perlindungan penyertaan-Mu. Di satu malam penuh kami boleh lewati, sehingga di pagi hari ini, kami mau melakukan kembali segala tugas dan tanggung jawab kami, namun kami mau melalui firman-Mu menjadi penguatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memahaminya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan untuk kita di hari ini terambil dalam Efesus 1 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Efesus secara tradisional ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menunjukkan surat ini kepada orang-orang kudus di Efesus dan juga orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Di dalam surat yang dia tuliskan di pembukaan pada perikop ini, dia menyampaikan dengan kasih karunia, salam damai sejahtera yang daripada Allah itu sendiri. Di dalam surat ini dia menuliskan tentu bertujuan untuk menguatkan identitas dan persatuan jemaat yang Paulus kunjungi, yaitu jemaat Efesus. Paulus ingin mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus tentang identitas diri mereka yang baru di dalam Kristus dan persatuan mereka sebagai tubuh Kristus. Paulus juga menekankan bahwa berkat-berkat rohani yang mereka terima dalam Kristus dan bagaimana mereka dipersatukan melalui salib Kristus itu sendiri. Di dalam pembukaan ini dijelaskan bahwa tentu salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kepada para penerima surat termaksud kita. Tentu salam ini bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi mengandung makna iman yang lebih dalam, yaitu yang pertama adalah kasih karunia. Kasih ini adalah kasih anugerah Allah yang tidak layak diterima, tetapi atas kemurahannya yang cuma-cuma dia berikan kepada orang-orang berdosa melalui anaknya Kristus Yesus itu sendiri. Kasih karunia ini adalah dasar dari keselamatan dan segala berkat rohani yang Paulus sebutkan pada nas kita saat ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yaitu damai sejahtera. Ini bukan tentang hanya ketiadaan konflik, tetapi juga kepada keadaan sejahtera, keutuhan iman, keutuhan hidup, dan hubungan yang benar antara kita dengan Allah dan juga kepada sesama kita. Hasil dari damai sejahtera yang kita terima dan kita ciptakan melalui Kristus Yesus adalah iman kita sendiri. Dan tentu juga Bapak Ibu, sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang Paulus jelaskan bersumber dari Allah itu sendiri. Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali memiliki pergumulan, memiliki masalah, tetapi melalui nats kita saat ini, melalui kasih karunia-Nya dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih memiliki kekurangan di dalam hidup kita? Seperti Paulus telah menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, orang-orang kudus yang menerima Kristus.
untuk menguatkan identitas dan persatuan kita di dalam Kristus yang menjelaskan bahwa rencana kekal Allah dan mendorong hidup kita untuk sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Namun melalui segala pergumulan-pergumulan kita itu, kita merasakan kasih karunia yang daripada Allah itu sendiri. Dan tentu kita menerima itu setiap hari, dan layaknya seperti biasa ketika kita bersama-sama melakukan persekutuan di dalam rumahnya. Kita menerima berkat Tuhan di akhir persekutuan kita karena Dia mau memberikan itu untuk kita secara cuma-cuma. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang telah menerima kasih karunia Allah, hendaklah kita juga memberikan kasih karunia itu kepada orang lain, yaitu sesama kita. Dan tentu kita diingatkan bahwa dasar dari segala kasih karunia itu adalah kasih karunia yang daripada Allah itu sendiri. Berarti kita mengakui bahwa segala yang baik yang kita miliki, kemampuan kita, berkat kita, bahkan kesempatan hingga sampai saat ini kita masih boleh bangun menikmati hari baru yang Tuhan berikan adalah anugerah dari Allah. Bukan karena usaha dan kelayakan kita sendiri, bukan karena pemikiran dan kepintaran kita sendiri, tetapi sikap ini menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur kita kepada Allah. Tentu memberikan kasih karunia kepada orang lain juga adalah bagian dari tujuan kita menjadi saluran berkat-Nya, membawa kedamaian. Karena kita yang telah menerima kasih karunia, kita juga terpanggil untuk memberikannya kepada orang lain. Ini berarti menunjukkan kepada kemurahan hati kita, pengampunan dan belas kasihan kepada sesama, bahkan ketika mereka tidak layak menerimanya sekalipun. Tetapi mereka dilayakkan oleh kasih yang daripada Tuhan, yang Tuhan pakai kita sebagai perpanjangan tangannya. Contoh sederhananya yaitu kita bersabar dengan kekurangan orang lain. Kita mau mengulurkan tangan kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita mau memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus sekalipun itu telah menyakiti hati kita. Dan kita tidak menghakimi atau merendahkan orang lain sekalipun mereka melakukan kesalahan yang membuat segala sesuatu mungkin saja bisa menjadi rusak, tetapi kasih karunia yang telah kita terima dan damai sejahtera yang daripada Allah terpancar, kita salurkan kembali. Kita sebagai jembatan kepada mereka yang Tuhan pakai dan Tuhan pilih untuk mereka juga boleh merasakan itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari menjadi saluran berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah sebagai prinsip dasar kehidupan kita orang-orang Kristen, dengan menghayati dan mengaplikasikan kasih karunia itu dalam setiap aspek kehidupan kita yang mencerminkan karakter Kristus dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita layak mereka terima melalui diri kita yang sudah Tuhan pilih. Karena kasih karunia memotivasi kita untuk bertindak dengan kemurahan hati, bukan dengan pemikiran kita sendiri. Dan damai sejahtera itu memandu kita untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Mampukan kami sebagai saluran kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga mereka juga boleh menerima itu melalui diri kami yang Tuhan pakai. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.